Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Terinspirasi dari buku tulisannya Kak Edgar Hamas untuk menghidupkan kembali sejarah Islam yang sudah mulai hilang dan terkubur dengan peradaban, aku sudah izin dengan Kak Edgar Hamas untuk banyak mengambil materi dari buku tulisan beliau tentang sejarah-sejarah Islam melalui Instagramnya Gen Sabar Ilmu. Jadilah rubrik baru di channel ini dengan nama Yontot Sirah. Teman-teman, kalian pernah gak sih berpikir dulu tuh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW bagaimana sih kehidupannya? Nah, jadi gini, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, dunia itu dikuasai oleh dua kerajaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Romawi berada di bagian Eropa dan Persia berada di bagian Asia. Jadi luas kekuasaan kerajaan Romawi pada zaman dulu tuh setara dengan 33 negara di benua Eropa sampai Timur Tengah pada zaman sekarang. Jadi kekuasaan mereka tuh meliputi Eropa Timur, Afrika Utara, Spanyol, Italia, dan seluruh laut Mediterania. Nah, Persia juga tidak kalah luas, gengs. Jadi, luas kekuasaan Persia ini meliputi Cina bagian timur, Indian, Iran, sampai ke Mesir. Kalau dihitung-hitung, sekarang setara dengan 35 negara. Sangat luas. Pertama kita bercerita dulu nih, bagaimana sih kehidupan di kerajaan Romawi zaman dulu tuh. Nah, Romawi dulu tuh emang imperium yang sangat besar, tapi mereka di dalam itu terpecah belah, guys. Pemerintahnya tuh menerapkan pajak yang sangat tinggi bagi para petani dan buruh. Mereka juga merebut anak-anak dari orang tuanya untuk dipekerjakan di ladang dan juga jadi tentara. Bahkan wanita tak dianggap sebagai manusia. Jadi saat itu tuh wanita hanya dianggap sebagai kotoran yang bebas untuk dipermainkan. Tak boleh loh bagi perempuan untuk makan daging. Bahkan perempuan juga tidak diperbolehkan untuk tersenyum. Mereka pada saat itu benar-benar menjadikan perempuan tidak lebih tinggi daripada binatang piaraan. Nah, coba kita sekarang ke bagian Eropa Utara. Di sana lebih sadis lagi, gengs. Kata Abu Ubaid al-Bakri, seorang sejarawan muslim, mendeskripsikan bagaimana keadaan Eropa Utara saat itu. Jadi, mereka membakar mayat-mayat keluarga mereka dan tak mau menguburkannya. Nah, jadi pasangan si mayat itu akan memotong jarinya di hadapan mayat pasangannya, dan ada juga yang sampai ikut membakar dirinya sendiri bersama mayat pasangannya. Itu di Eropa Utara, guys. Nah, kalau di Eropa Barat sekarang tuh Perancis, Spanyol, Portugal, Belanda, dan lain-lainnya. Pada masa itu tuh mereka tidak ada mempunyai pengaruh sama sekali di dunia. Herbert George Wells, seorang pemikir Inggris, menceritakan Eropa Barat pada saat itu benar-benar tidak ada peraturan, perundang-undangan. Jadi mereka hidup dalam lingkungan yang sangat berantakan. Nah, itu kan cerita Romawi tuh di bagian Eropa. Bagaimana Persia yang berada di Asia? Nah, karena saking luasnya tuh kerajaan Persia setara dengan 35 negara zaman sekarang, membuat raja mereka berpikiran untuk menjadi seorang dewa. Tidak berpikir lagi sih mengaku menjadi dewa. Jadi mereka pun juga menaruhkan pajak yang sangat tinggi. Rakyatnya tidak bisa hidup bebas, dan mereka membagi rakyatnya dalam beberapa kasta, dan sekitar 90% rakyatnya berada di kasta yang paling rendah yang selalu dihina setiap hari. Bahkan guys, kehidupan di kerajaan ini tuh sungguh bikin berserit dahi. Betapa hinanya manusia di hadapan rajanya, guys. Nah, jadi gini, bahkan kasta tertingginya pun berada di golongan para penyihir itu loh. Kasta tertinggi diisi oleh para penyihir. Itu pun mereka tidak boleh berdiri dekat dengan raja. Minimal berdirinya itu dengan jarak 5 meter, guys. Minimal. Jadi nggak boleh dekat-dekat, minimal 5 meter. Itu kan baru kasta tertinggi toh. Apa kabar kasta yang lebih rendah daripada para penyihir tadi? Yang seperti rakyat jelata. Jadi gini, mereka tuh para kasta terendah tadi harus berdiri minimal sejauh 10 meter dari raja, dan itu pun mereka tak boleh memandang raja.
Dan lebih parahnya lagi, mereka harus menutup mulut mereka dengan kain putih tipis. Agar apa? Agar nafas mereka tidak mengotori istana raja. Naudzubillah. Sungguh keren. Boleh. Tapi akibat besarnya dua kerajaan ini, mereka saling bertempur dari tahun 285 Masehi sampai 628 Masehi. Nah, lama banget guys. Kadang-kadang ya Romawi yang menang, kadang-kadang ya Persia yang menang. Pada zaman itu tuh, padahal Romawi sudah memiliki agama guys. Orang-orang Romawi itu memeluk agama Katolik, tapi sayang, agama Katoliknya sudah diubah sedemikian rupa oleh orang-orang Yahudi, dan orang Persia pada saat itu menyembah api. Orang-orang Persia itu percaya, gengs, api itu adalah sumber kehidupan, dan api itu berkerabat dengan kegelapan. Jadi menurut mereka, api dan kegelapan itu bergantian menguasai dunia. Memang saat itu ada kok kerajaan-kerajaan kecil, dan pastinya di Cina juga sudah ada kerajaan, tapi mereka tidak ikut campur dalam percaturan internasional. Jadi sudah kita anggap dua kerajaan ini yang menguasai dunia pada saat itu. Namun mereka tak sadar selama 3 tahun mereka berperang, mereka tidak pernah sama sekali menyentuh wilayah tandus yang berada di antara dua kerajaan besar ini. Wilayah itu sudah tandus, tak berpohon, cuman ada gundukan batu dan beberapa sedikit ada kebun kurma yang ranum. Karena gengs, tak ada alasan bagi Persia untuk menjarah tempat itu. Tak ada gengs, cuman tempat tempat gersang gitu. Dan orang Romawi pun tak ada bernafsu sama sekali untuk menjarah tempat tersebut, karena orang Romawi tahu di dalamnya hanya ada orang-orang yang suka berdagang. Kalau musim panas mereka ke Syam, kalau musim dingin mereka ke Yaman. Dan orang Romawi tahu di dalamnya cuma ada para pengembala domba. Nah, padahal setelah beberapa tahun kemudian, wilayah tandus itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Gengs, kalian pernah terpikir nggak? Kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkannya di tanah Arab? Yang kata orang Romawi itu tandus, tak ada yang bisa dinikmati. Kata orang Persia, tidak ada yang bisa didarah di tempat tersebut karena hanya ada gundukan batu. Pernah nggak terpikir kenapa Nabi Muhammad lahir di tanah Arab? Jawabannya akan kita dapatkan di video selanjutnya. Sekian video kali ini. Aku Zulfi Daimi. Wassalam.